Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 683 Istana Tianlong. Gadis itu berkata, "Oh," untuk menunjukkan bahwa dia tidak mengenalnya. Yang membuat Liu Ruyan di belakang Zhan Musi tertawa terbahak-bahak. Paman ini tampaknya tidak begitu baik pada waktu-waktu biasa. Wanita itu memeluk Xian dengan lebih hati-hati, dan dengan marah memarahi Zhan Musi. "Zhan Musi, jangan sakiti anak itu." Zhan Musi tertegun. Ia baru saja mendengar pembicaraan antara kakak iparnya dengan keponakannya, dan mengira kemunculannya akan membuat mereka gembira. Tetapi ia tidak menyangka kalau kakak iparnya akan langsung curiga kalau ia telah membelot ke pihak musuh. Wajah Zhan Musi tampak masam. Chu Chen juga meliriknya. Reaksi pertama ibu dan anak itu saat melihatnya dalam situasi ini adalah waspada, yang menunjukkan betapa brengseknya Zhan Musi dalam kehidupan sehari-harinya. Setelah beberapa saat, Zhan Musi menarik napas dalam-dalam, menatap wanita itu, dan berkata-kata demi kata, "Kakak ipar, aku tahu bahwa aku terlalu bodoh dan bertindak gegabah sebelumnya. Tetapi aku dapat menjamin sekarang bahwa aku di sini untuk menyelamatkanmu. Mereka adalah orang-orang kuat dari Sekte Jiuxuan. Aku baru saja kembali dari daratan. Apakah kamu lupa? Sebelum insiden di Pulau Zanlong, aku sudah dikirim keluar. Bagaimana mungkin aku menyerah kepada musuh?" Wanita itu melihat ke arah Zhan Musi berbicara. Dia tidak bisa melihat sosok itu dengan jelas. Setelah beberapa saat, wanita itu menghela napas. "Karena kamu ada di luar, mengapa kamu lari kembali? Aku akan kembali untuk menyelamatkanmu." Zhan Musi berkata dengan tergesa-gesa. Wanita itu terdiam. Gadis itu berkata dengan suara rendah, "Paman, jangan berbohong padaku lagi." Zhan Musi, dia memang kembali untuk menyelamatkanmu. Pada saat ini, Chu Chen keluar dan berinisiatif untuk berbicara. "Namaku Chu Chen, dari Sekte Jiuxuan. 9 prajurit Sekte Jiuxuan yang datang ke Pulau Zanlong beberapa waktu lalu adalah guruku." Mendengar ini, wanita itu tanpa sadar mendongak dan tertegun. Sekte Jiuxuan, murid dari 9 master alam Qi yang kuat. Dia memang mendengar bahwa 9 pemimpin aliran Jiuxuan Sekte telah menerima murid yang sama. "Kakak ipar, Tuan Muda Chu adalah orang kuat di alam Qi," Zhan Musi berkata dari samping. Wanita itu tiba-tiba berdiri. Alam napas, wanita itu tampak bersemangat seperti orang yang hampir tenggelam dan melihat titik nadir terakhir. "Tuan Muda Chu, nama saya Yan Fangli. Tolong bawa Xian keluar dan tinggalkan Pulau Zanlong." Gadis itu mencengkeram lengan ibunya erat-erat. "Jangan khawatir, karena kami sudah di sini. Kami akan melakukan yang terbaik." Chu Chen berjalan mendekat dan berjongkok. "Gadis kecil, siapa namamu?" "Indika." Chu Chen tersenyum dan menyentuh kepala gadis itu. "Xingling, kamu sangat baik. Paman akan menutupi matamu dengan kain hitam sebelum membawamu keluar. Kamu sudah lama tidak melihat matahari. Jika kamu keluar seperti ini, matamu akan sakit." Gadis itu membuka matanya lebar-lebar. "Paman, bukankah ada orang jahat di luar?" "Jangan takut, Xian, pamanmu ada di sini."
Zan Musi di samping berbicara cepat. Dia merasa sangat kasihan pada Xian. Gadis itu tidak menanggapi. Chu Chen tersenyum. Paman Chu sangat kuat dan mampu mengalahkan orang jahat. Gadis itu gembira. Oke. Liu Ruyan tidak dapat menahan tawa. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Chu Chen begitu populer di kalangan anak-anak. Selanjutnya, Chu Chen dengan lembut menutup mata gadis itu dengan selembar kain hitam. Liu Ruyan juga berjalan mendekat, menutupi mata ibunya Yan Fangli dengan kain hitam, dan membantunya berdiri. Mereka telah bersembunyi di gua selama lebih dari sebulan. Meskipun mereka memiliki makanan, kebugaran fisik mereka jelas menurun. Chu Chen juga menjemput gadis itu. Xian, kakak ipar, bagaimana keadaan di luar sekarang? Zan Musi bertanya. Kakakku dan yang lainnya. Yan Fangli terdiam beberapa saat, lalu menghela napas dan berkata, invasi dari dunia luar sangat tiba-tiba, dan formasi pelindung Pulau Zanlong hancur dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas. Saat itu, saya kebetulan sedang bermain dengan Xian di dekat sini, jadi saya segera membawanya ke sini. Yan Fangli berhenti sejenak dan berkata, awalnya, aku masih bisa mendengar beberapa suara perkelahian, namun lama-kelamaan, suara perkelahian itu menghilang. Zan Musi merasa tertekan. Dia sudah menduga hal ini sebelum memasuki pulau itu. Tetapi ketika dia benar-benar mendengar beritanya, Zan Musi masih merasa seperti hampir tercekik. Wah, Zan Musi tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Jalan setapak gua yang gelap. Beberapa orang sedang berjalan. Xian tiba-tiba berkata, Paman, ayo. Hati Zan Musi bergetar. Dia merasa kalimat ini ditujukan kepadanya. Zan Musi merasakan kehangatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dia belum pernah merasakan perasaan dicintai seperti ini. Pada saat ini, dia merasakannya. Zan Musi menarik napas dalam-dalam. Bahkan jika harus mengorbankan nyawanya, dia akan melindungi Xian dan putrinya. Suara aliran air terus terdengar di telingaku, dan cahaya redup muncul di kejauhan. Di mana di luar? Tanya Chu Chen. Hutan ini terletak di dekat tebing. Hutan ini disebut hutan 10.000 bunga karena berbagai jenis bunga bermekaran sepanjang tahun. Xian suka datang ke hutan 10.000 bunga untuk memetik bunga. Berkat itu, ia lolos dari bencana pada hari kejadian. Sekelompok orang berjalan keluar dari pintu masuk gua rahasia dan melihat sekeliling, melihat bunga-bunga bermekaran di mana-mana. Indah sekali. Saat melihat berbagai bunga bermekaran, Liu Ruyan merasa sangat nyaman. Ia terlahir untuk mencintai bunga. Tidak ada tanda-tanda pertempuran di hutan Wanhua. Zan Musi berkata setelah berjalan agak jauh. Tempat terdekat dengan hutan Wanhua adalah Tianlong Manor. Biasanya, orang-orang dari keluarga Zan tinggal di sana. Bagaimana kalau kita ke sana dulu untuk melihat-lihat? Zan Musi menatap Chu Chen. Chu Chen mengangguk, tidak masalah. Dalam perjalanan menuju Tianlong Manor, Chu Chen juga mengetahui situasi umum Pulau Naga Perang. Sebelum kecelakaan itu, ada 5 marga besar di Pulau Zanlong, yang dipimpin oleh Zan.
pemilik Pulau Zanlong adalah orang terkuat di Pulau Zanlong, Zan Dongsan. Wilayah Pulau Zanlong juga secara umum dibagi menjadi 5 bagian. Daerah tempat mereka berada sekarang adalah daerah terluas di Pulau Naga Perang, wilayah keluarga Zan. Villa Tianlong setara dengan villa liburan keluarga Zan, yang berjarak 20 hingga 30 km dari tempat tinggal anggota keluarga Zan. Tianlong Manor berjarak sekitar 5 km dari sini. Zan Musi berkata sambil berjalan, dan tiba-tiba bertanya, "Kakak ipar, apakah hanya kamu dan Xian yang pergi ke Tianlong Manor saat itu?" "Ada juga nenek 6 jari," kata Xian. Setelah berjalan maju beberapa saat, Chu Chen tiba-tiba berkata, "Ada seseorang di depan." Ekspresi Yan Fangli tiba-tiba berubah dan dia menatap Chu Chen. Setelah keluar, dia dan Xian secara bertahap beradaptasi dengan cahaya dan melepas kain hitam yang menutupi mata mereka. "Kalian jalan pelan-pelan saja, Tiambao dan aku akan pergi melihat," kata Zhu Dazuang. Mereka berdua segera pergi. Yan Fangli tampak khawatir. "Tian Waitian sangat kuat, kudengar mereka ahli dalam memanah. Keterampilan memanah mereka sangat ajaib dan kuat. Selain itu, orang yang mampu menghancurkan formasi pelindung Pulau Zanlong dalam satu tarikan napas pastilah orang kuat di alam Qi. Kedua pamanku juga berada di alam Qi," kata Chu Chen. Ekspresi Yan Fangli terkejut. Fondasi sekte Jiuxuan jauh lebih kuat dari yang dibayangkan siapapun. Pada saat yang sama, Yan Fangli merasa lebih penuh harap. Dengan kedatangan mereka, Pulau Zanlong mungkin masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali inisiatif. Tidak lama kemudian, Zhu Dazuang kembali dengan ekspresi agak muram di wajahnya. "Paman Master Dazuang," Chu Chen menoleh dan bertanya dengan tergesa-gesa. "Memang ada orang di Tianlong Manor. Tapi," Zhu Dazuang berkata dengan marah, "binatang-binatang itu benar-benar menggunakan orang tua, anak-anak, wanita, dan anak-anak di Tianlong Manor untuk berlatih memanah." Bab 684 menghadapi laut. Mendengar ini, wajah Yan Fangli menjadi pucat karena terkejut. Nenek berjari 6. Xian juga buru-buru berkata, Paman, pergi dan selamatkan Nenek Liu Zi." Chu Chen menatap Zhu Dazuang. Zhu Dazuang berkata dengan suara yang dalam, "Saat Tiambao dan aku tiba, ada 8 anak lagi yang diikat di pohon dengan tanda yang digambar di dahi mereka." Wajah Chu Chen berubah dingin. Tanda ajna. Ini berarti anak panah dari Tian Waitian diarahkan ke tengah alis anak-anak. Alih-alih berlatih memanah, mereka malah merenggut nyawa anak-anak demi bersenang-senang. Tiambao dan aku menghentikannya tepat waktu. Tetapi aku khawatir banyak orang akan mati di Tianlong Manor selama periode waktu ini. Zhu Dazuang menatap Yan Fangli. Dia tidak tahu apakah nenek berjari 6 yang disebutkan oleh wanita itu masih hidup. Yan Fangli merasa tertekan. Nenek 6 jari lahir dengan 6 jari di tangan kirinya. Dia adalah pengasuh di rumah Yan Fangli. Setelah Yan Fangli bergabung dengan keluarga Zan, nenek 6 jari juga mengikutinya dan merawatnya sepanjang waktu. Xian juga dibesarkan oleh nenek 6 jari. Semakin dekat aku ke Tianlong Manor, semakin tertekan perasaanku.
Sian tampaknya juga menyadari sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan tetap diam dalam pelukan Chu Chen. Bagi seorang anak yang riang, apa yang ia alami selama sebulan terakhir telah sepenuhnya mengubah pandangan dunianya dan secara langsung memengaruhi lintasan hidupnya sejak saat itu. Kita masih berjarak 500 meter dari Tianlong Manor, dan kita sudah bisa mencium bau darah. Ekspresi Chu Chen muram. Dia akhirnya mengerti mengapa tim Pulau Zanlong dibantai. Ini adalah gaya Tian Wai Tian, kejam, brutal, dan brutal. Tianlong Manor hanya terletak di sudut wilayah keluarga Zan, namun mengalami pembantaian besar-besaran, belum lagi tempat berkumpulnya para anggota keluarga Zan. Chu Chen awalnya mengira bahwa meskipun Pulau Naga Perang ditempati oleh Tian Wai Tian, hanya saja pemilik pulau itu telah berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa kejadian seperti itu akan terjadi. Tempat latihan bela diri Tianlong Zuang, 8 anak yang diculik telah diselamatkan. Rata-rata usia anak-anak tersebut tampaknya kurang dari 6 tahun. Hampir semuanya menangis keras, dan beberapa duduk di tanah. Mereka hanya anak-anak. Tatapan Chu Chen menyapu dan melihat sekelompok orang berpakaian biru berdiri berjajar di tempat latihan, menatap Taois Tiambao dengan sedikit kepanikan di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ada orang sekuat itu yang bersembunyi di Pulau Naga Perang. Bukankah semua prajurit di atas level Grandmaster di Pulau Naga Perang dipenjara, kecuali mereka yang terbunuh? Sisanya tidak bisa membuat gelombang sama sekali. Tetapi orang-orang di depanku ini, siapakah kalian? Pada saat itu, salah seorang pria berbaju biru memberanikan diri dan berbicara dengan suara keras. Jika kalian kebetulan melewati Pulau Zanlong, aku sarankan kalian untuk segera pergi, karena Pulau Zanlong sudah menjadi wilayah kekuasaan Tian Wai Tian. Benar sekali, ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Kau masih bisa pergi sekarang. Kalau tidak, kau tidak akan pernah bisa meninggalkan Pulau Naga Perang lagi. Chu Chen menyipitkan matanya dengan dingin. Kelompok prajurit dari dunia luar ini tidak menyadari bahwa mereka adalah tawanan. Saya dari Pulau Zanlong. Suara Zan Musi dipenuhi amarah, matanya bersinar merah darah. Dia berdiri di samping seorang anak yang tampak lebih tua dari yang lain, sekitar 8 atau 9 tahun. Dia baru saja memberitahu Zan Musi bahwa mereka dan lebih dari 50 anak di bawah usia 10 tahun dari desa-desa terdekat dibawa ke Tianlong Manor untuk berlatih memanah dengan orang-orang ini. Alis anak-anak itu digunakan untuk mengasah keterampilan memanah mereka, mengatakan bahwa itu untuk melatih kondisi pikiran mereka. Dan ke-8 orang ini adalah kelompok terakhir. Artinya sedikitnya 50 anak telah tewas akibat panah mereka. Zan Musi mencengkeram erat pisau di tangannya. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia ingin maju. Tetapi orang-orang berbaju biru itu semuanya adalah ahli bela diri, dan kekuatannya tidak sebanding dengan mereka. Di mana jasad anak-anak yang terbunuh itu? Chu Chen melangkah ke arah sekelompok pria berbaju biru. Pemimpin berbaju biru itu menjawab dengan tenang. Mereka semua adalah anak laut, jadi secara alami mereka akan kembali ke laut. Bunuh orang dan buang mayatnya ke laut, kejahatan yang keji.
Poin pentingnya adalah pria berbaju biru itu tampak tidak peduli. Bahkan jika Taois Tiambao menangkapmu, pemikiran tetap memberitahu mereka bahwa pihak lain tidak akan pernah berani membunuh prajurit Tian Wai Tian. Apakah kamu masih memenuhi syarat untuk duduk di tanah? Chu Chen perlahan mengambil anak panah tajam di kakinya, yang ujungnya berlumuran darah, berlututlah menghadap ke arah laut. Pria berbaju biru itu mencibir, "Kenapa? Aku tidak mau." Suaranya berhenti tiba-tiba. Pria-pria berbaju biru lainnya tiba-tiba menoleh untuk melihat, dan jantung mereka mulai bergetar. Lelaki berbaju biru yang baru saja bicara itu tanpa sadar mengangkat kedua tangannya ke atas, berusaha meraih sesuatu. Namun sebuah anak panah tajam telah terlanjur menembus tenggorokannya. Ledakan, lelaki berbaju biru itu terjatuh ke tanah dengan mata masih terbelalak, tubuhnya kaku. Banyak orang berbaju biru buru-buru menatap Chu Chen, dan anak panah yang baru saja dipegang Chu Chen di tangannya telah menghilang. Setelah berjalan beberapa langkah ke depan, Chu Chen mengambil anak panah lainnya dari tanah. Berlututlah, menghadap ke laut, tubuh lelaki berpakaian biru itu tiba-tiba bergetar. Pembunuh ini datang entah dari mana. Saya berlutut. Lelaki yang paling dekat dengan lelaki berpakaian biru yang baru saja berbicara itu telah kehilangan akal sehatnya dan segera berlutut, menghadap ke arah di mana mereka membuang jasad anak itu. Saat seorang pria berbaju biru berlutut, yang lain juga berlutut satu demi satu. Sing Sing, tutup matamu. Chu Chen menatap Sing Sing. Yan Fangli buru-buru memeluk Xian Xian dan meminta Xian Xian untuk berbalik. Namun, Xian Xian tetap berdiri di sana dengan keras kepala, berkata dengan suara kekanak-kanakan, "Xian Xian tidak takut. Xian Xian ingin melihat paman menghajar orang-orang jahat." Yan Fangli tidak punya pilihan selain berdiri di samping Xian Xian dan memeluknya dengan lembut. "Zan Musi," kata Chu Chen, "bunuh mereka." Zan Musi menggenggam pisau erat-erat di tangannya, menggertakkan giginya, dan menyerbu maju dengan pisau di tangan. Terlepas dari apakah dia bisa menang atau tidak, dia ingin membunuh. Tak lama kemudian, Zan Musi pun berlari menghampiri lelaki berbaju biru yang paling dekat. Pria berbaju biru itu mendongak dengan ngeri, tetapi sedetik kemudian, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Zan Musi mengangkat pedangnya dan seberkas darah melintas di langit. Pria berbaju biru lainnya juga tampak ngeri, dengan keputusasaan di mata mereka. Sekalipun mereka berlutut, pihak lain tidak berniat membiarkan mereka pergi. "Anda, beranikah kau menyentuh Tian Wai Tian kami?" Ah, wajah Zan Musi berlumuran darah. Namun pisau di tangannya semakin kuat, dan dia membunuh pria berbaju biru itu dengan pukulan demi pukulan. Berlututlah menghadap laut, untuk mati sebagai penebusan dosa. Di bawah pengaruh aura Chu Chen, pria berpakaian biru yang baru saja memasuki alam master seni bela diri tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan semuanya dibunuh di tempat oleh Zan Musi. Pria terakhir berbaju biru berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari aura Chu Chen dan mencoba melarikan diri. Tetapi Zan Musi sudah haus darah. Dia melangkah maju, memegang pisau dengan kedua tangan, dan menebas dengan keras,
langsung memotong kepala pria berbaju biru itu. Kotak itu diwarnai merah karena darah. Zan Musi juga meraung, lalu berlutut di tanah, menghadap ke laut. Maaf, Zan Musi meneteskan air mata di matanya dan bersujud dengan penuh semangat. Silakan beristirahat dengan tenang. Bersambung.